Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andrian. Oke, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat dokumen, setting dimensinya, dan men-setting unit ataupun yang lainnya ya. Oke, pelajaran kedua ini, materi yang kedua ini kita mempelajarin tools yang ada di dalam Adobe InDesign. Oke, apa aja ya? Apa aja toolsnya? Di sini ada yang namanya selection tool ya. Selection tool ini apa gunanya? Guna selection tool ini digunakan untuk menseleksi objek ya. Contohnya ya, misalnya saya gunakan di sini ada namanya rectangle tools yang digunakan untuk menggambar suatu objek kotak gitu ya. Oke, kotak. Oke, saya hanya mau dimukan selection tools ya. Jadi selection tools ini fungsinya untuk memilih ya, memilih objek yang diinginkan gitu ya. Tidak hanya itu, selection tools juga bisa melakukan transformasi atau yang bisa dibilang mengecilkan atau memperbesar objek, atau juga bisa melakukan rotasi objek ini ya. Inilah fungsi yang dimiliki oleh selection tools gitu, ya. Apalagi di sini ada yang namanya direct selection ya. Direct selection, apa guna direction? Direct selection ini gunanya dia bisa mengedit berdasarkan poin yang ditunjuknya. Misalnya ya, tadi kalau selection tools dia hanya bisa mengangkat ya. Kalau dia di klik edge-nya atau poin-poinnya ini, maka akan bisa mengecil gitu ya. Sedangkan direct selection tools ini dia bisa mengecilkan objeknya berdasarkan poin yang kita klik ini. Misalnya ini ya. Dia bisa mengubah bentuk berdasarkan edge-nya atau titik-titiknya gitu ya. Oke, baru kita nanti di sini ada yang namanya apa namanya type tool ya. Type tool ini apa gunanya? Type tool berfungsi untuk membuat area teks ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita nanti mau ngetik teks, maka kita harus membuat area teksnya dulu seperti ini ya. Bisa kamu ketik misalnya ini ya. Nah, sekarang saya sedang mempelajari Adobe InDesign ya. Oke, jadi untuk mengetikkan suatu teks ya kita harus membuat area teksnya dulu. Dengan apa? Dengan text tool ya. Oke, selanjutnya di samping text tool ini ada namanya line ya, digunakan untuk membuat garis seperti ini ya. Digunakan untuk membuat garis seperti ini ya. Tapi nanti kalau kamu membuat garis supaya lurus, kamu bisa tekan tombol shift di keyboard kamu, maka bisa dipastikan nanti garisnya itu lurus ya. Jadi ini digunakan untuk membuat garis gitu ya. Oke, ada tadi saya kelupaan, di sini ada yang namanya kalau kita klik kanan pada toolbar yang memiliki gambar segitiga di bawah ini menandakan bahwasannya dia masih memiliki menu lain gitu ya. Klik kanan seperti ini, maka ada muncul suatu menu namanya type on page, atau dia membuat area teks tapi menggunakan suatu
pad ya, atau suatu alur gitu ya. Ini ya, jadi kita ini alurnya belum dibuat ya, belum dibuat. Jadi cara buat alurnya itu kita bisa menggunakan pen ya, bisa menggunakan pen seperti ini ya. Saya buat ini ya. Oke, seperti ini. Maka kita bisa menggunakan type on pad ini, kita membuat suatu teks mengikuti alur pen tadi yang kita buat ya. Sekarang saya sedang mempelajari Adobe InDesign ya. Oke, sudah ya. Baru tadi sini ada fungsinya pen ya, ada fungsinya pen. Apa fungsi pen? Kita bisa membuat suatu bentuk secara bebas ya, menggunakan yang namanya pen, atau bisa juga kita membuat pad ya. Sedangkan rectangle tadi ini hanya bisa membuat kotak, tapi pen bisa membuat bentuk objek secara bebas gitu ya. Oke, kita di bawah pen tadi ada namanya add anchor ya. Add anchor. Add anchor apa sih fungsinya? Add anchor ini fungsinya untuk menambahkan poin-poin yang ada di objek. Misalnya ini kan nanti nampak itu ada titik-titiknya gitu ya, titik-titiknya. Jadi add anchor ini ya, add anchor ini fungsinya untuk menambahkan titik-titik. Misalnya saya mau beri titik di sini nih, titik gitu ya, maka dia akan menambah titiknya, atau saya tambah sini lagi. Oke gitu ya. Jadi ini bisa kamu gunakan nanti untuk apa ini, direct selection ya. Misalnya ini saya mau tarik nih dalam ini ya, ya bisa digunakan seperti itu tuh, add anchor. Sedangkan delete ya, delete anchor ya digunakan sebaliknya, dia menghapus tuh, menghapus anchornya tuh ya. Saya jadi gunanya seperti itu. Ada juga yang namanya nanti pensil ya, pensil layaknya pensil, dia bisa membuat suatu bentuk ya, atau kita bisa tambahkan dia dengan pen ya, type on a pad gitu ya. Contoh sini ya. Ya, saya suka kamu punya desain. Nah itu tuh ya. Jadi selain kita gunakan pen, kita juga bisa buat pad menggunakan pensil gitu ya. Pensil ya, di sini ada pensil, ada smooth tools, ada eraser tools ya, itu dia. Apalagi di sini ada namanya rectangle ya, rectangle frame ya, sama seperti ini rectangle ya. Ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk rectangle ya. Selain itu juga ada bentuk ellipse ya, ada juga nanti polygon ya. Jadi ini fungsinya untuk membuat objek seperti berbentuk polygon gitu ya. Ya, tapi berbeda dengan ini frame, rectangle frame ini digunakan untuk membuat frame gambar gitu ya, membuat frame gambar. Jadi misalnya saya membuat frame rectangle frame seperti ini, nantinya saya mau masukin gambar, saya cukup nanti klik dulu seleksi, saya tinggal klik file, saya cari nanti namanya place atau Ctrl D aja nanti bisa ya. Ctrl D, saya klik place, saya cari deh gambar yang akan diletakkan di situ. Cari di mana ya? Oke, desktop. Mana gambar yang bagus? Oke, saya cari ini deh. Nah, ini.
Oke ya, jadi gambarnya sudah masuk ya. Jadi untuk pengaturan gambar sendiri ini ada caranya ya. Nanti kamu bisa klik kanan ya, klik kanan pada objek. Sorry, oke, kamu klik kanan pada objek, kamu fitting, kamu buat aja nanti fit content proportionally, maka dia akan masuk sesuai dengan ukuran gambar. Atau kamu bisa juga fit frame proportionally, dia maka akan mengisi semua frame ini seperti ini ya. Jadi nanti kamu tinggal pilih aja bagaimana ininya perlunya gitu ya. Oke, selain rectangle frame ada juga nanti ada ellipse, ada polygon ya. Pastinya nanti bentuk gambarnya seperti ellipse dan polygon gitu ya, dia sebagai frame-nya. Oke, selanjutnya kita ada nanti skisser ya. Skisser itu dari bentuk dan katanya sudah tahu ya, fungsinya untuk memotong. Jadi caranya nanti dia klik di sini, mau dipotong sampai mana, sampai sini. Oke, kalau sudah nanti sini kamu dapat melihat titik-titiknya ini ya. Inilah titik-titik yang akan dipotong. Gimana cara potongnya? Kamu cukup tekan tombol delete di keyboard seperti ini ya. Jadi dia nandai dulu nih. Contoh mau saya potong lagi nih di sini. Oke, saya potong di sini. Nah, saya potong lagi di sini, ya kan? Maka nanti yang terpotong nih ya. Oke, saya delete. Oke, itu dia. Oke ya. Oke, jadi potong dulu di sini. Ya, baru potong lagi nanti di sini. Atau ditahan, klik tahan ya, atau diklik tahan untuk memotongnya itu bisa juga ya. Oke, selanjutnya setelah skisser ada nanti yang namanya free transform ya. Free transform ini tadi fungsinya untuk bisa mengangkat ya, mengangkat objek ya, mengangkat objek misalnya di ini ya, ini. Atau juga bisa membesarkan ya, membesarkan objek ya. Oke, oke, ada nanti yang namanya gradient swath tool ya. Gradient swath tool ini fungsinya untuk memberikan warna gradient terhadap suatu objek. Jadi seperti ini contohnya ya. Oke, sorry, ini kita klik dulu mana objek yang mau dikasih warna gradient, lalu kita berikan warnaannya. Nah, itu ya, ini ya, di pewarnaan gradient ya. Masalah setting warnanya nanti dulu, kita hanya pengenalan dulu nih fungsi dari tools ini ya. Ada yang nanti yang namanya gradient feeder ya. Gradient feeder ini untuk memberikan efek transparan pada gambar ya. Contohnya seperti ini ya, saya kasih di sini. Oke, sorry, saya select dulu objeknya, lalu saya kasih gradient feeder tools. Nah, itu ya, jadi efek agak transparan sedikit itu ya, nampak ya. Tuh ya, jadi biasanya untuk gambar ya, supaya nampak lebih menarik gambarnya. Baru ada yang namanya ini node, nggak usah dulu ya. Kita pakai hand tools. Hand tools ini fungsinya apa? Menggeser tabel kerja nih ya, kerja. Nanti kamu pakai ini kan sulit ya, pakai scroll bar ini agak sulit, kamu bisa pakai hand tools ini untuk geser gini ya, geser gini, geser. Nah, itu ya. Baru di sini ada fungsinya eyedropper ya, eyedropper ya. Di sini eyedropper ada color themes, ada eyedropper, ada
Tuh ya, eyedropper itu ya fungsinya seperti tools Adobe pada umumnya mengambil warna. Cuman di sini ada namanya color themes ya. Misalnya saya klik di sini, maka akan muncul warna yang ada di gambar ini. Jadi kita bisa pilih varian warna yang kita sukai gitu ya. Contohnya mau saya letakkan di polygon sini. Saya klik dulu polygon, saya maksudnya mewarnai objek polygon ini berdasarkan color theme yang ada di gambar ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Oh iya. Coba. Ah, itu. Ya. Sudah bisa ya. Oke, atau saya mau pakai yang namanya eyedropper nih berarti cuma satu saja. Itu. Ya, ini tinggal pilih aja mana objek yang mau dikasih warna. Saya kasih eyedropper, saya pakai warna biru. Nah itu ya. Tuh. Oke, ya. Di baru ada nanti di sini yang namanya zoom ya, fungsinya untuk melakukan pembesaran atau pengecilan area kerja. Jadi ini hanya memperbesar atau mengecilkan tampilan area kerja. Oke, sudah mengerti? Nanti bisa kamu praktekkan sendiri. Inilah sebagian tools-tools yang sering digunakan dalam pembuatan project Adobe InDesign ya. Sampai di sini dulu, kita masuk kepada penjelasannya pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.